Sama Pak Jokowi nih jadi disorot panas lagi katanya soal karena kemarin PDIP bilang ada utusan Pak Jokowi disebut utusan Pak Jokowi datang tahun lalu supaya Pak Sekjen itu turun, kemudian ada berupa ancaman beberapa kader itu akan jadi tersangka KPK, dan kemudian kan Pak Sekjen juga menjadi tersangka. Nah ini seperti apa sih Mbak keadaan hubungannya? Kita masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus kita sama-sama cermati bersama. Bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama. Bangsa ini perlu kita bangun, nggak bisa sendirian. Bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah, ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Artinya hubungan Pak Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Mbak ya? Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna. Kita semua pasti punya masa lalu. Tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan. Tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri. Tapi betul nggak sih Mbak ada utusan Pak Jokowi yang menghadap ke PDIP untuk meminta tidak dipecat dari kader PDIP? Ya, tanyakan kepada yang bersangkutan. Terakhir itu sudah jelas nih Pak Yas. Ternyata perang terbuka nih antara PDIP dengan Pak Jokowi. Kalau kemarin kan perangnya sembunyi-sembunyi ya. Artinya Pak Jokowi tidak menunjukkan sikap berlawanan, menerima dan seterusnya. Tapi minggu kemarin, gara-gara Deddy Sitorus punya statement, sepertinya perang terbuka sudah diketok palu, ya kan? Nah, itu sempat gegap gempita dunia sosial media. Harusnya Pak Jokowi dari kemarin bersikap seperti yang disampaikan tempoh hari waktu di Solo, bahwa sabar orang itu ada batasnya. Dan itu dengan ekspresi yang sangat serius dari Pak Jokowi. Tidak pernah ada statement seperti itu dan juga dengan ekspresi yang seserius itu. Dan PDIP harus bertanggung jawab sebenarnya. Bertanggung jawab dalam arti ya harus menunjukkan siapa nama utusan yang dimaksud. Ya kan begitu Pak? Kemudian katanya utusan itu mengatakan ada 9 orang yang akan ditarget kalau Pak Jokowi dipecat dari PDIP waktu itu, kan Desember 2024 kalau nggak salah ya. Nah, kalau menurut Pak Iyas, apakah benar perang terbuka sudah terjadi? Karena sampai hari ini belum ada tuh Pak langkah-langkah dari Pak Jokowi yang Pak Jokowi yang mulai attacking ya ke PDIP. Nah, menurut Pak Iyas, ini pertanda apa? Ini kan gini, Mas Budius. Sebenarnya kan kalau ngomongin urusan ini kan saya setahun terakhir lah ya. Kan ribut terus gitu ya. Cuma orang ini kan nggak sadar orang-orang ini. Deddy Sitorus, Adianat Putu, Hasto, ini kan ya 11-12 semuanya. Nggak tahu memang framingnya seperti itu. Memang dibuat mereka di depan, ya kita nggak tahu. Ngomongnya itu ngalor ngidul ya, dari mulai Hasto ada video, ada dokumen di Rusia, presiden jeder sampai sekarang nggak pernah nongol itu kan gitu kan. Nah ini dari Sitorus juga sama kan, mancing-mancing kayak gitu. Yang dihadapi orang itu suhu itu. Bukan cupu. Jadi kalau iya bukan cupu itu suhu. Makanya dia tenang. Saya Pak Jokowi itu kan. Mesem. Karena dia kalau menerima sesuatu itu kan apa ya, Pak Jokowi itu kan gini Mas Budius, dia orang yang punya kebajikan komplit ya.
Mm-mm. Makanya kebijakannya biasanya bagus. Kata kalau ini kan kebajikan ini menyangkut dengan moral ya, seperti kejujuran, keadilan, kesabaran. Itu kan ada di diri Pak Jokowi itu. Jadi saya dapatkan dari beliau itu itunya yang paling kuat. Karena kita tahu latar belakang beliau seperti apa. Nah, jadi kalau sekarang Pak Jokowi ngomong itu saja, ngomong kemarin reaksi yang satu dua patah kata itu saja, Mm. untuk sementara cukup dulu gitu. Karena begitu dia jawab saja sudah Deddy Sitorus juga kelimpungan juga gitu kan. Mm. Kemarin malah ada statement Deddy Sitorus kalau Pak Jokowi mau ngopi-ngopi nanti saya kasih tahu gitu ya siapa utusan itu loh. Masa kelasnya Pak Jokowi ngopi sama Deddy Sitorus? Nggak kelas ya menurut Pak Yas ya? Ya bukan merendahkan Deddy Sitorus. Iya, iya. Tapi kalau mau cari apa ya kelas bantam ya jangan mau main sama kelas berat bos. Ya bisa dikuliti loh gitu kan. Ya, itu saya pikir reaksi Pak Jokowi ya seperti Mas Budius katakan tadi dan kawan-kawan di lapangan juga sama. Hmm, Sebenarnya terlalu lama Pak Jokowi kalau menurut ukuran kita gitu. Kita ini kan orangnya nggak sabaran gitu kan. benar. Ya kan? Dibantai sana sini kayak gitu kayak tenang saja mesok. Kayak dari adili Jokowi sampai sekarang kan di medsos begitu luar biasanya entah siapa yang Hmm. modalin itu ya kita bisa baca lah ya. Adili Jokowi semua keluarganya. Loh, yang dari dulu yang dibilang Pak Jokowi kalau mau nuntut ya tunjukkan aja buktinya diadukan ke KPK atau di mana di ranah hukum yang lain ya silakan gitu. Masa teriak-teriak aja kan gitu. Jadi Kira-kira menurut saya bentuk attacking dari Pak Jokowi selain diam aja seperti yang Pak Yas maksudkan itu, apalagi Pak? Apakah misalnya beberapa nama dari 9 itu mulai akan dipanggil kejaksaan atau KPK atau seperti apa Pak Yas? Karena kan ini battle-nya kan sudah jelas. Battle ini sebenarnya antara Megawati dengan Jokowi sebenarnya ya kan. Megawati merasa kasus Hasto ya tetap dianggap sebagai politisasi hukum dan itu bentuk dari reaksi dari Pak Jokowi ketika beliau dipecat dari PDIP. Kan begitu Pak. Gimana Pak Yas? saya sih bisa iya bisa tidak. Rivalitas yang selalu dibangun oleh Bu Mega ini kan efeknya jelek gitu kan. Jadi kan kalau kita pakai analogi yang apa ya, kan sekarang kita selalu bilang di negeri ini kan kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu kan. Mm-mm. Nah kalau Bu Mega kalau bisa dipermusuh ngapain diperkawan kan gitu. Jadi semua yang berseberangan dijadiin musuh gitu. Sebenarnya kan itu tidak bijak dari dulu kan seperti itu. Nah, kalau urusan dengan beda pilihan yang memicu sampai sekarang ini ya orang semua tahu lah. Karena terus efeknya kan Ganjar kalah dan sebagainya. Nah, kalau di pertanyaannya kapan nanti Pak Jokowi bereaksi lebih besar lagi itu, saya pikir yang seperti saya katakan tadi, ini orang sabar, orang punya kebajikan yang luar biasa. Ini bulan puasa, pasti Mm. dihitung juga sama Pak Jokowi. Ya kan, dia ya orang yang punya sopan santun, punya unggah-ungguh yang begitu kuat gitu, jadi nggak sembarangan. Strateginya nanti apa ya kita nggak tahu. Yang 9 orang ditarget itu juga, apakah itu juga bluffing saja dari Deddy Sitorus kan gitu ya. Mm. Nah kalau kalau Hasto sebenarnya ya kasusnya sih kasus umum kan itu Mas Budius. Ya kan, kalau ada suap menyuap, ada penggelapan, terus ada apa ya, ada penghilangan barang bukti yang bisa dibuktikan. Dulu kan harusnya sudah ketangkep Harun Masiku kan ada informasi bahwa dihalang-halangi di mana di PT IKA ya atau di mana itu. Nah itu kan kerjaan mereka semua. Jadi kalau kita lihat akumulasinya yang sekarang mereka harus terima, itu sebuah proses saja kalau menurut saya. Ya, secara politik bisa saja. Apakah itu dulu ditahan, terus sekarang karena sudah retak menjadi apa? Menjadi peluru untuk menghantam ke PDIP. Ya bisa iya, bisa tidak menurut saya. Pak Jokowi itu apa? Ya eh, sekali lagi yang saya ingatkan apa yang dikatakan Roma Hurmuji waktu Kongres di 2014 sejak Pak Jokowi kepilih pertama kali jadi presiden gitu kan yang di Bali itu
Pak Jokowi sudah presiden, nggak dikasih ruang pidato, datang disorakin dengan gitu kan. Itu kan memang sudah mulai dimusuhi karena memang permintaan untuk menteri yang lebih banyak kan nggak diladeni Pak Jokowi kan. 4 atau 5 sampai 2019 pun jatahnya tetap segitu. Nah ini kan orang memang beda ya. Berwawasan kebangsaan sama berwawasan kekuasaan ini beda jauh. Beda jauh. Jadi yang satu kepentingannya kekuasaan untuk melanggengkan apa yang sudah didapat, sementara yang satu adalah bagaimana berkelanjutan sebuah pembangunan atau mengurus negara ini. Sehingga sekarang ini ada Pak Prabowo itu kan kita tahu bagaimana